Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas yang terkenal sebagai penyair ulung menulis syair yang isinya mengkritik penguasa. Kemudian syair tersebut dibacanya di tengah-tengah pasar di hadapan khalayak ramai. Salah satu pengawal istana yang kebetulan melintas langsung merebut kertas yang dibaca Abu Nawas. "Akan aku laporkan perbuatanmu," ancam pengawal istana. "Silahkan, laporkan saja," balas Abu Nawas cengengesan. Maka pergilah pengawal istana menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berbuat kesalahan," lapor pengawal istana. "Apa kesalahannya?" tanya Baginda Raja. "Dia membuat syair mengkritik Paduka dan dibacanya di hadapan orang-orang," jawab pengawal istana. "Apa isi syairnya?" tanya Baginda Raja kembali. Kemudian pengawal itu memberikan secari kertas yang berisi syair tersebut. Setelah Baginda Raja membaca sampai selesai, ia pun menjadi murka. "Kurang ajar Abu Nawas, dia akan aku beri pelajaran," kata Baginda Raja geram. Karena saking emosinya, Baginda Raja sendiri yang akan menangkap Abu Nawas. Ia pun keluar istana dan mencari keberadaan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya mencoba kabur untuk bersembunyi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya ia melihat sebuah majelis, di mana majelis tersebut terdapat sekelompok ulama yang tengah berdoa. "Wahai Syekh, tolonglah aku sedang dikejar penguasa yang zalim," kata Abu Nawas memohon. Para ulama itu pun lalu menyuruh Abu Nawas untuk duduk bersembunyi di tengah-tengah mereka. Tidak berapa lama, datanglah Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja merasa segan karena di hadapannya adalah para ulama yang sangat beliau hormati. Tapi akhirnya Baginda Raja memberanikan diri bertanya, "Wahai Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" Para ulama ini tidak mengetahui bahwa yang dimaksud Abu Nawas penguasa zalim adalah Baginda Raja sendiri. Mereka pun lalu menunjukkan keberadaan Abu Nawas. "Oh, dia ada di tengah-tengah kami, Paduka yang mulia. Katanya dia sedang bersembunyi dari kejaran penguasa zalim," jawab salah satu ulama. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Kalau ia menangkap paksa Abu Nawas, maka ia akan dianggap penguasa zalim di hadapan mereka. Sedang mereka adalah para ulama yang sangat alim dan dihormati di seluruh Baghdad. Dengan perasaan kecewa, Baginda Raja terpaksa mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan majelis tersebut. "Awas kau Abu Nawas, di lain waktu aku pasti akan menangkapmu," batin Baginda Raja. Untuk sementara waktu, Abu Nawas pun akhirnya bisa bernafas lega, karena pada hari itu Baginda Raja tidak jadi menangkapnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu kali saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hingga pada diri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. "Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini."
pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas, uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apakah benar kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya, benar Tuan Hakim. Memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah, dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu hai Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Kisah selanjutnya,
Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap tangan oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas memelas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Abu Nawas tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang.
Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apa kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya, izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa, air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikannya inilah akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya.
bahwa orang buta bisa juga berbuat dosa. Ia pun menyiapkan kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Aku ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, engkau juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini." Orang buta harus memakai tongkat untuk berjalan, balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya. Si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu, kita senasib wahai saudaraku. Bagaimana kalau kita mencari rizki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar kantongnya yang penuh berisi uang dipegangkan dulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang. Sekarang uang saya dicuri oleh orang. Sial benar nasibku ini. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis kena kepalanya. "Aduh, aku kena," rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, aku kena lagi," rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun jadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? "Ah, mungkin itu hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut, Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta
dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenainya. Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkan aku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, Raja Harun al-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar. Raja meminta Abu Nawas untuk pergi ke bulan. Padahal zaman itu belum ada teknologi canggih, belum ada mobil, belum ada motor, apalagi pesawat antariksa. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas saja. "Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya Abu, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," jawab sang raja. "Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia," jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu sang raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi wahai Abu Nawas?" "Dari rumahku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok malam saya akan pergi ke rumahmu untuk melihatmu pergi ke bulan," kata sang raja. Malam itu raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tidak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan segera kembali," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istrinya Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau meneliti bulan dari pohon palem itu?" tanya sang raja. "Tidak yang mulia, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar sarana untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya saat di bulan. "Hanya tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. "Kalau Baginda tak percaya, saya punya banyak saksi. Bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi," sambung Abu Nawas. "Siapa saksimu?" tanya sang raja. "Bintang-bintang di langit adalah saksiku. Anda bisa langsung menanyakannya kepada mereka." Mendengar jawaban itu, raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Anda terlambat yang mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menerima tantangan sang raja. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.